Halo Bunda, kita masuk ke pembahasan persiapan menyusui saat menyusui itu sendiri. Apa saja yang perlu kita persiapkan? Yaitu kita mempersiapkan diri untuk sukses ASI eksklusif, yaitu memberikan ASI saja selama 6 bulan usianya, tanpa pemberian minuman dan makanan tambahan lain. Dan ASI eksklusif ini itu juga direkomendasikan oleh WHO. Kemudian bagaimana kita memaksimalkan teknik menyusui untuk kesuksesan menyusui itu sendiri. Lalu bagaimana kita mempelajari tentang memerah ASI. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan teknik menyusui, kita harus tahu nih, tanda bayi mau menyusui itu seperti apa. Tanda-tanda dia lapar itu seperti apa. Tanda-tanda bayi ingin menyusu itu ada 3 tahap. Yang tahap pertama itu tanda-tanda awal, dimulai dengan dia gelisah, mulutnya terbuka, kepala ke kiri dan ke kanan seperti mencari-cari. Lalu tanda-tanda pertengahan, di mana dia menandakan bahasa dia yaitu aku sangat lapar. Yang mana si kecil ini mulai menggeliat, terus mulai menggerakkan fisik, gerakannya mulai meningkat, tangannya mulai masuk ke dalam mulut. Nah, ketika tidak segera disusukan, masuk nih ke tanda-tanda akhir. Maksudnya si kecil, tenangkan aku, lalu susui aku, di mana dia sudah mulai tantrum nih. Tanda-tandanya dimulai dari dia sudah mulai menangis, kemudian mulai menghentak-hentakkan badan, lalu badan berubah warna menjadi merah. Nah, di tanda-tanda akhir ini biasanya dia ketika disusukan itu tidak langsung mau. Saatnya ketika di fase ini, di tanda-tanda ini, ketika si kecil sudah mulai menangis ini, saatnya ditenangkan dulu. Ditenangkannya dengan cara apa? Yaitu sentuhan kulit ke kulit antara ibu atau ayah dengan bayinya. Ditimang dulu, diajak bicara dulu, diusap dulu, ditenangkan dulu. Jika bayi sudah lebih tenang, baru mulai disusukan. Karena kalau sudah bayi tenang, kita lebih enak untuk memposisikannya. Memposisikan bunda dengan bayinya dengan lebih nyaman. Sehingga proses menyusunya bisa lebih baik dan efektif. Jadi sebelum si kecil itu masuk ke tanda-tanda pertengahan, bahkan tanda-tanda akhir, ketika dia sudah menunjukkan tanda-tanda awal, segera saja disusukan. Tidak perlu sampai dia menangis. Tidak perlu sampai dia tantrum dengan hebat. Segera saja disusukan. Posisi menyusui. Ternyata ada beberapa macam posisi menyusui ya Bun. Tapi ini ada posisi yang paling sering kita dapati dan paling sering dilakukan, yaitu posisi cradle. Walaupun sebenarnya tidak hanya posisi cradle yang dapat kita lakukan, ada posisi football, ada posisi cross cradle, ada posisi cradle, ada posisi light back dan side lie. Nah, tanda bayi itu sudah merasa nyaman menyusu. Itu apa sih yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan yaitu tanda-tandanya bayi itu merasa tenang, merasa nyaman, pelekat tangannya benar, bayi bisa melekat atau menghisap di areola, dagunya bisa menempel ke payudara, kemudian mulutnya tadi membuka lebar, bayi itu menghisap secara ritmis dan dalam, dan tidak terdengar suara mengecap, tapi yang terdengar ada suara menelan, klek klek klek. Lalu tidak lupa bahwa posisi bayi itu berada dalam satu garis lurus, satu tangan ibu itu menopang badan bayi dan satunya lagi menopang payudara. Perut bayi itu menempel pada perut ibu. Nah, dengan cara ini bayi bisa menghisap dengan dan menelan dengan maksimal. Nah, untuk posisi itu kita bisa menyesuaikan dengan kondisi kita saat itu. Apakah kita dalam pasca sesar atau bayi kembar atau bayinya kecil atau bayi besar atau dalam kondisi kita lagi sedang belajar untuk menyusu. Nah, posisi football ini cocok untuk ibu yang memiliki payudara besar dan menggantung. Jadi kita bisa megang bayi dengan satu tangan, kemudian badan bayi itu berada di bawah ketiak ibu, lurus ke belakang badan ibu, lalu tangan satu ibu itu menopang payudara. Seperti kita memegang football. Kemudian posisi cross cradle ini cocok untuk bayi yang kecil ya, dan cocok untuk ibu yang baru belajar menyusu bayinya. Kalau posisi cradle itu dilakukan untuk bayi yang agak besar. Nah, kalau posisi light back berbaring ini cocok untuk ibu yang ingin santai sambil menyusu bayinya, atau ibu yang memiliki aliran
ASI yang cukup deras sehingga bayi itu tidak mudah tersedak. Lalu kalau posisi side lying ini bisa digunakan untuk yang ibu setelah sesar dan ibu yang ingin menyusu sambil beristirahat. Nah, proses menyusui ini itu bisa dicoba oleh bunda-bunda semua mana yang paling nyaman. Dan bisa disesuaikan dengan kondisi payudara, kondisi puting, dan besar kecilnya bayi. Nah, mari kita saksikan video berikut ini ya, Bun. Tidak semua ibu itu bisa langsung mendapatkan posisi yang nyaman dan pelekatan yang pas dalam menyusui bayinya. Kebanyakan dari mereka juga itu belajar dan berjuang bagaimana menciptakan posisi yang nyaman bagi dia dan bayinya dan posisi pelekatan yang benar. Nah, ini posisi laid back tadi. Ini cocok untuk bayi yang baru lahir, atau ibu yang ingin menyusuinya sambil istirahat, atau bayi yang kesulitan pelekatan, atau aliran ASI yang deras. Jadi kita posisikan bahwa kita itu duduknya setengah berbaring, semi flower ya, kemudian sambil bersandar, lalu bayinya yang diarahkan ke payudara, setengah tengkurap begitu ya. Jadi diletakkan di perut bayi menempel ke perut ibu, diletakkan bayi di atas badan ibu. Belakang badan bayi itu kita topang dengan tangan kita, begitu. Nah, posisi cradle, ini posisi yang paling mudah dan paling sering dilakukan. Nah, ini posisi cradle. Jadi, bayi itu berada dalam satu garis lurus, ditopang satu tangan ibu, dia terletak di antara siku dan pergelangan tangan ibu, kemudian tangan ibu itu menopang bokong bayi. Ini adalah posisi cradle. Kalau posisi cross cradle itu bisa digunakan untuk bayi yang kecil atau bayi prematur atau ibu setelah sesar atau ibu yang memiliki puting yang pendek. Jadi tangan kita yang memegang kepala bayi dan berada satu garis lurusnya itu dengan tangan yang berseberangan. Misalkan bayi itu menyusu payudara kiri, maka tangan yang memegang bayi itu adalah tangan kanan. Dan tangan kiri inilah yang memegang payudara. Nah, kalau posisi football, itu juga cocok untuk bayi biji kecil. Kemudian ibu yang setelah sesar, kemudian ibu yang memiliki payudara yang besar dan puting yang pendek. Ini hampir sama dengan cross cradle, tapi bedanya adalah badan bayi itu berada di bawah lengan ibu, mengarah ke belakang tubuh ibu. Tapi kita posisinya memegangnya sama, seperti cross cradle.
Nah, posisi side lying ini untuk ibu yang ingin menyusui bayinya sambil beristirahat, dan ibu yang memiliki nyeri perineum setelah sesar juga bisa. Jadi bayi itu miring, ya, miring menghadap ibu juga miring menghadap bayi. Kemudian tubuh belakang bayi itu bisa diganjal dengan guling atau selimut. Nah, tidak ada posisi yang paling bagus. Apakah paling bagus posisi side lying atau lying back? Nah, ibu harus mencari tahu sendiri posisi yang nyaman bagi ibu dengan bayinya. Nah, mari kita saksikan juga video berikut ini. Ya, ada posisi side lying ya. Ada posisi berbaring tadi. Ibu posisinya berbaring tidur, si kecil juga posisi berbaring tidur. Nah, jadi ibu bisa menyusui sambil beristirahat. Juga cocok untuk ibu yang payudaranya besar. Ini posisi light back hold ya. Your baby will likely search for the breast and kind of nuzzle and might even claw right up and attach. You can help if you want. Just make sure that your baby's nose doesn't get squished or covered. You can start by sitting up and Kalau ini adalah posisi football hold. Bring your baby up to breast level. Baby goes on top of the pillows with their legs under your arm. Support the base of your baby's head. Badan bayi ini ke belakang tubuh ibu. Boleh diganjal badan bayinya dengan bantal. Cross her nose or top lip. Wait for her to open wide and then bring her towards you to latch. Is she latch? Oh, there you go. That's a great latch. You place a pillow in your Nah, ini proses posisi cross cradle hold. Tummy to tummy with you, with baby's nose across your nipple. Support baby's head by bringing your arm across. Bayi dipegang dengan tangan yang berseberangan dengan payudara ibu. Support your breast with your other hand, keeping your fingers away from the dark skin around the nipple. Press your nipple across the baby's nose, wait for a wide open mouth, and then bring your baby toward the floor. Nah, kita lanjut ke video berikutnya ya.